Sekarang hubungan halal dengan niat. Kalau ini bisa dipengaruhi, Pak. Ketahuilah Bapak sekalian, sesuatu yang halal bisa menjadi wajib dengan niat. Bisa menjadi wajib dengan sunnah. Menjadi sunnah dengan niat. Bisa menjadi makruh dengan niat juga. Bahkan bisa menjadi haram dengan niat. Iya. Saya contohkan, Pak. Beli baju hukumnya wajib apa? Sunnah apa mubah, Pak? Mubah nggak? Mubah. Tapi kalau Bapak niat beli baju itu untuk menutup aurat, dimana kalau Bapak tidak beli baju ini Bapak tidak bisa menutup aurat, wajib tidak? Wajib toh. Kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi wajib. Apa-apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan melakukan sebuah perbuatan, maka itu hukumnya apa? Wajib. Ya. Sekarang Bapak mau beli kopiah nih. Beli kopiah hukumnya apa, Pak? Mubah. Tapi Bapak niatnya untuk sholat, untuk memperlihatkan syiar Islam. Karena kan yang namanya kopiah itu syiarnya kaum muslimin, ya, peci. Sementara Nabi SAW kata Syekh Albani tidak pernah sekalipun sholat dalam keadaan kepalanya terbuka. Ya, selalu memakai apa? Ya, menutup kepala kata Syekh Albani rahimahullah, dan ini termasuk sunnah yang ditekankan. Nah, ketika Bapak beli itu niatnya untuk seperti itu jadi sunnah tidak? Sunnah. Ya. Kemudian ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Bapak beli pisau. Niatnya apa? Mau ngebunuh orang. Jadi haram tidak, Pak? Haram. Walaupun beli pisau itu pada asalnya halal, enggak masalah. Tapi karena niat bisa berubah menjadi apa? Haram. Maka dari itu ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, ya, sesuatu yang halal itu bisa dipengaruhi oleh apa? Oleh niat. Namun kata para ulama dengan syarat. Syaratnya apa? Sesuatu yang halal ini hanya sebatas dijadikan wasilah saja. Sesuatu yang halal ini hanya sebatas dijadikan apa? Wasilah, bukan tujuan. Sebab kalau yang halal ini dijadikan tujuan sehingga menjadi ibadah yang berdiri sendiri, ini malah berubah menjadi perkara yang disebut oleh ulama dengan istilah bid'ah. Contoh, makan tempe halal. Halal nggak, Pak? Halal. Tapi Bapak jadikan itu ibadah. Dengan Bapak berkata, saya mau beribadah kepada Allah dengan makan tempe. Kita katakan, mana ada syariat dari Nabi bahwa kita disuruh ibadah kepada Allah dengan cara makan tempe? Enggak ada kan? Makanya dahulu para ulama yang mengingkari orang-orang tasawuf yang mereka menganggap bahwa pakaian suf, atau suf itu kain wol ya, memakai pakaian kain wol itu sunnah katanya. Sehingga mereka menganggap bahwa kain wol itu lebih utama dibandingkan dengan kain-kain yang lain. Padahal memakai kain wol mubah-mubah saja. Tapi mereka beribadah kepada Allah dengan cara memakai kain wol. Maka diingkari oleh banyak ulama seperti Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, ya, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya mengingkari mereka. Mereka berkata Rasulullah SAW ya tidak memakai wol saja kok, Rasulullah pernah memakai katun, Rasulullah memakai yang lainnya. Maka ini ya akal Islam. Jadi sesuatu yang mubah ini ya bisa menjadi ibadah ketika menjadi wasilah. Tapi kalau itu sudah menjadi tujuan dan bahkan menjadi ibadah yang berdiri sendiri, maka ini namanya membuat-buat ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Makan, mubah tidak, Pak? Mubah. Baik, jadi pahala kapan? Ketika kita niatkan. Saya niat dengan makan supaya saya lebih kuat untuk beribadah kepada Allah. Pahala. Bapak pergi ke kantor, mubah tidak, Pak? Mubah, tapi bisa jadi pahala, bahkan menjadi wajib. Kapan? Ketika niatkan untuk mencari nafkah.
Ya, yang kedua ketika itu menjadi amanah dari perusahaan, kamu diberikan amanah tanggung jawab. Kamu seorang manajer, ya, kamu punya tanggung jawab di situ dan melaksanakan amanah wajib tidak Pak? Wajib. Maka dengan niat-niat seperti ini bisa menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang besar ya Bapak, ya. Makanya kata Ibnu Abbas, talabul halal jihad, mencari rezeki yang halal itu termasuk apa? Jihad. Ya kata Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya ya, seorang mukmin itu Pak ya, berpikir bagaimana caranya dari yang halal bisa mendapatkan pahala. Dari makan bisa dapat pahala, dari minum dapat pahala, dari tidur bahkan bisa dapat pahala. Gimana caranya itu? Kata Rasulullah SAW apa? Ya, man ittaja'a ala firashihi, siapa yang berbaring di atas tempat tidurnya mau tidur, wa nawa an yakuma bil lail, dan dia berniat mau sholat malam. Lihat, dia tidur niatnya apa? Sholat malam. Wa ghalabatu ainah, tapi ternyata kalah oleh matanya. Rupanya dia udah niat pengen sholat malam, kalah oleh matanya, bangun-bangun pas subuh. Ya, nggak jadi dia sholat tahajudnya. Apa kata Rasulullah SAW? Kataballahu lahu ma nawa. Allah tetap menuliskan niatnya tersebut. Wa kana naumuhu lahu sadaqah. Dan tidurnya itu menjadi bernilai sedekah dari Allah untuk dia. Masya Allah. Hanya karena niat. Makanya apa? Ya, dengan niat yang baik itu yang halal jadi baik. Ya kata para ulama, niatur rajul khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Bagaimana tidak Pak? Seseorang bisa mendapatkan pahala hanya sebatas niat. Dia tidak beramal, tidak. Dalam hadis yang pernah saya sampaikan kemarin ya, kata Rasulullah apa? Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang, kata Rasulullah. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Yang pertama, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah 2. Apa itu? Ilmu dan harta. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah. Dia menyambung silaturahim. Hartanya ia berinfak. Fahuwa bi afdalil manazil, kata Rasulullah. Maka ini orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Udah kaya, punya duit, punya ilmu lagi. Punya ilmu agama. Alhamdulillah. Yang kedua kata Rasulullah SAW apa? Abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Hamba yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu, tapi tidak diberikan rezeki harta. Ya, ilmunya seabrek-abrek deh, cuman duitnya kere gitu kan, punya duit. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Bahwa shadiqun niyah, namun dia niatnya benar. Dia berkata, kalau aku punya harta seperti si fulan, aku ingin berinfak seperti dia. Apa kata Rasulullah SAW? Huma fil ajri sawa, maka keduanya dalam pahala sama. Cuma niat. Boleh nggak kalau kita ngomong gini? Andai saya jadi orang kaya, sama berinfak. Boleh nggak Pak? Boleh, bahkan ucapan itu saja sudah berpahala, ya. Maka sebatas kita berniat saja sudah dapat pahala.